Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulfian Kurniadi, mahasiswa dari program studi spesialis keperawatan medikal bedah, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, akan menyampaikan makalah tentang pendidikan karakter peranan filsafat dalam meningkatkan sinergisitas penanganan vaksin COVID-19. Topik yang diangkat dalam makalah ini adalah perspektif epistemologi dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 dengan judul peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Refleksi praktis, saat ini coronavirus disease 2019 meluas lintas wilayah dan lintas negara. Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan coronavirus disease atau COVID-19 sebagai sebuah pandemi. Situasi ini berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Ini adalah angka kejadian di Indonesia sampai dengan saat ini, di mana tiap hari penambahan kasus sebanyak 5.589, kemudian yang sembuh sebanyak 1.249.947, dan yang meninggal dunia 38.573. Di Jawa Timur sendiri, jumlah kasusnya sampai dengan saat ini sejumlah 134.595 atau 9,5% dari jumlah nasional. Pelaksanaan project based learning ini harapannya adalah mahasiswa mampu memberikan kontribusi positif tentang keberhasilan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, karena di masyarakat masih ada kekhawatiran apakah vaksin ini terbukti keamanannya, bagaimana keefektifannya, apakah dengan diberikan vaksin sudah pasti tidak akan terpapar virus COVID-19 lagi. Refleksi teoritis atau konseptual dari makalah ini adalah tentang epistemologi, di mana epistemologi ini berasal dari kata Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi juga merupakan teori pengetahuan dari filsafat yang bicara tentang cara memperoleh pengetahuan. Pendekatan filsafat terhadap objek kajiannya tampak dari jenis pertanyaan yang diajukan dan upaya jawaban yang diberikan. Fenomena yang terjadi saat pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi pandemi. Pada masa-masa awal pandemi, salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pelaksanaan PSBB ini belum memenuhi harapan dari pemerintah karena jumlah penderita baru COVID-19 masih terus bertambah. Hal ini terjadi karena masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang pekerjaannya tidak menetap di rumah. Ada banyak yang sektor informal seperti pedagang kaki lima, pengemudi ojek online, atau kuli atau tukang bangunan. Nah, vaksinasi COVID-19 adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Ini upaya yang lain untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian, untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Di sini kewajiban pemerintah adalah menyediakan vaksin, maka pemerintah melakukan proses pengembangan yang keamanannya terus diawasi dengan ketat tiap fase uji klinik, sehingga produk akhir yang didapatkan adalah yang aman dan efektif. Pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 ini membutuhkan peran serta semua unsur pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menugaskan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengawal pelaksanaan vaksinasi. Sedangkan pemerintah daerah
melalui SKPD atau Satuan Perangkat Kerja Daerah ini berkoordinasi untuk melaksanakan program vaksinasi. Kapan vaksinasi dilakukan? Untuk periode pertama dilakukan pada bulan Januari sampai dengan April 2021, dan periode kedua April 2021 sampai dengan Maret 2022. Total waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan vaksinasi adalah 15 bulan. Siapa saja dan berapa banyak yang akan divaksinasi? Untuk periode 1, 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik. Untuk periode kedua, masyarakat umum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi total penerima sampai dengan Maret 2022 harapannya adalah 181,5 juta orang sudah diimunisasi. Di sini tentunya membutuhkan peran serta akademisi maupun masyarakat, di mana akademisi atau lembaga pendidikan berkontribusi untuk melakukan penelitian terkait penanganan COVID-19. Untuk kesediaan masyarakat mengikuti program vaksinasi, ini tentunya perlu dukungan dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat, sehingga kepercayaan dan keyakinan masyarakat untuk patuh mengikuti vaksinasi COVID-19 seperti yang dicanangkan pemerintah dapat berhasil dan pandemi segera teratasi yang berdampak positif pada keadaan sosial ekonomi masyarakat. Kesimpulannya bahwa pandemi COVID-19 sudah berkembang ke seluruh dunia dan Indonesia, sehingga berdampak secara tidak langsung atau langsung berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dari perspektif epistemologi, upaya yang dilakukan pemerintah melalui pemantauan kondisi di lapangan maupun kajian dari para akademisi dan peneliti, maka dilakukan upaya untuk penyediaan vaksin sebagai kelanjutan dari program vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi ini memerlukan peran serta dari semua unsur, baik pemerintah, akademisi, peneliti, maupun elemen masyarakat. Saran untuk pembelajaran di saat ini memerlukan diskusi yang lebih panjang, tapi terkendala karena saat ini perkuliahan belum bisa melakukan tatap muka secara langsung, dan diperlukan bimbingan untuk pembuatan materi kuliah tentang pembuatan video untuk diupload di media sosial. Demikian dari saya. Terima kasih terutama untuk Prof. Muhammad Adif sebagai dosen dari Filsafat Ilmu dan teman-teman satu angkatan di Fakultas Keperawatan, Program Studi Keperawatan Spesialis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.